Studio Metro TV Jakarta, inilah Malam Penganugerahan Kick Andy Heroes 2020. Tidak seperti biasa, kali ini Kick Andy Heroes Award kami selenggarakan tanpa kehadiran tamu undangan. Hal ini kami lakukan berkaitan dengan situasi dan kondisi belakangan ini, di mana kita tahu virus corona semakin meningkat di Indonesia, terutama di Jakarta. Untuk itu kepada semua undangan yang seharusnya hadir di tempat ini, saya mohon maaf, tapi saya berharap semangat yang akan kita lihat dari para penerima Kick Andy Heroes Award tahun ini bisa memberikan semangat dan energi yang positif bagi bangsa kita untuk menghadapi ancaman virus corona. Saya yakin apa yang dilakukan oleh para penerima penghargaan tahun ini dapat menginspirasi siapapun kita untuk terus berjuang, membantu sesama, berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Tuhan selalu menjaga dan melindungi bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Hidup itu sandiwara yang nyata ternyata delusi, terlarut posesi berujung kau gila sendiri. Jika kau tak dapatkan yang kau impikan, bukan berarti
Dalam menangani pasien-pasiennya, ia tidak pernah memungut biaya dari pihak keluarga pasien alias gratis. Dipersembahkan oleh Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat, hadirin di studio dan juga pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Senang sekali ya Rory kita bisa berada di sini ya. Betul sekali, walaupun studio nampak sepi daripada biasanya, namun ini adalah precautionary measures untuk kita mendukung protokol pemerintah agar virus corona tidak semakin menyebar. Boleh kita beri aplaus untuk kita semua yang hadir sini, terima kasih banyak. Dan hari ini kami mengajak Anda pemirsa untuk menyaksikan acara yang luar biasa. Ini salah satu acara yang selalu dinanti tiap tahunnya. Betul. Yaitu acara Malam Penganugerahan Kick Andy Heroes 2020. Sebuah kehormatan bagi saya Rory Asyari dan juga rekan saya Aviani Malik untuk memandu acara malam hari ini. Dan Malam Penganugerahan Kick Andy Heroes 2020 malam hari ini bertepatan dengan ulang tahun Kick Andy yang ke-14. Nggak terasa, sudah 14 tahun ya? Kick Andy dan juga Bang Andi dan juga tim mengawal negeri ini dengan menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari seluruh penjuru negeri. Betul. Dan ini kisah-kisah mereka adalah kisah-kisah dari orang-orang yang begitu bersahaja, yang bekerja, membantu sesama tanpa melihat perbedaan, yang bersinergi demi bangsa Indonesia tercinta. Dan di usianya yang telah menginjak angka ke-14 ini, hadirin dan juga pemirsa, Kick Andy Heroes 2020 mengangkat tema Sinergi untuk Negeri. Dan seperti biasa, setiap perayaan ulang tahunnya, Kick Andy memberikan penghargaan kepada para pejuang kehidupan di negeri ini yang bekerja dalam sunyi. Dalam sunyi tapi ternyata bisa ditemukan suara dan kinerja dedikasi mereka untuk membangun ini lewat program Kick Andy. Dan tidak haus publikasi, makanya dalam sunyi. Betul. Dan sebelum kita masuk ke acara prosesi penyerahan penghargaan Kick Andy Heroes 2020, kami akan mengajak Anda pemirsa untuk menyaksikan penampilan dari Wizi, Surgaku Indonesia. Semua sudah kita punya, karena kita negeri yang kaya, berlimpah karya Maha Esa, kita jaya-jaya. Kita jaya-jaya. Surgaku, surga Indonesia, damailah selalu rumah kita. Surgaku, surga Indonesia, indahnya tanah air beta. Cintaku, cinta Indonesia, damailah selalu rumah kita. Cintaku, cinta Indonesia, indahnya tanah air beta.
Ku suka Indonesia. Hadirin dan juga pemirsa, kini tiba saatnya bagi kita untuk menyaksikan penganugerahan Kick Andy Heroes 2020. Dan untuk itu kami mengundang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga untuk memberikan penghargaan pertama. Selamat malam hadirin dan pemirsa Metro TV. Sosok perempuan tangguh ini adalah pendiri Suryani Institute for Mental Health di Bali. Suryani Institute membantu orang yang mengalami gangguan jiwa hingga ke pelosok-pelosok desa di Bali. 15 tahun lebih ia dan para relawan berjuang melepas pasung dan menyembuhkan orang dari gangguan jiwa. Berkat kegigihannya tersebut, ia sering disebut juga spesialis orang dengan gangguan jiwa. Dalam menangani pasien-pasiennya, ia tidak pernah memungut biaya dari pihak keluarga pasien alias gratis. Siapakah dia? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pulau Bali disebut sebagai salah satu surga di Indonesia. Namun siapa sangka, sisi lain surga ternyata menyimpan rahasia pedih. "41 tahun sejak pemerintah Indonesia melarang praktik pemasungan, nyatanya di beberapa tempat di Pulau Bali masih ada praktek pemasungan. Dari 9.000 orang dengan gangguan jiwa di Bali, 350 orang diantaranya mengalami pemasungan. Di tengah kepedihan pemasungan, ada sosok yang telah mengabdikan diri selama 13 tahun terakhir untuk merawat dan mengobati orang dengan gangguan jiwa tanpa memungut biaya. Dialah Profesor Dr. Luh Ketut Suryani. Di tahun 2005, Profesor Suryani mendirikan Suryani Institute for Mental Health untuk menanggulangi masalah kejiwaan, khususnya menangani orang dengan gangguan jiwa berat. Dalam merawat dan mengobati orang dengan gangguan jiwa, Suryani menggunakan metode biopsiko dan sosiokultur yang menggabungkan pengobatan medis dan spiritual. Suryani Institute for Mental Health sudah menangani 895 pasien dan separuhnya sudah dinyatakan sembuh. Kenapa dikurung, Pak? Karena saya tidak bisa kita kejar. Di sini tidak bisa keluar. Oh, jadi nggak boleh keluar? Tidak boleh keluar. Lebih senang di luar apa di dalam, Pak? Di luar, senang di luar. Jadi, kalau di dalam itu sempat. Waktu itu dikasih obat sama Profesor Suryani? Iya. Itu langsung mau atau bingung dulu nggak? Ada, langsung diminum. Langsung diminum obatnya? Iya, obatnya. Dengan metodenya, Suryani membutuhkan bantuan dari lingkungan pasien agar pasien bisa termotivasi dan cepat sembuh. Dibantu dengan 8 orang relawan, Suryani Institute berusaha menjangkau orang dengan gangguan jiwa yang tinggal jauh dari kota dan kesulitan untuk mendapat pengobatan. Langkah Suryani untuk merawat dan mengobati orang dengan gangguan jiwa diikuti oleh sang anak, Cokroda Bagus Jaya Lesmana, yang juga aktif dalam kegiatan Suryani Institute for Mental Health. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut Ibu Luh Ketut Suryani sebagai Kick Andy Heroes 2020.
Penghargaan Kick Andy Heroes 2020 ini dipersembahkan oleh Herborist Beauty by Nature. Saya tidak menyangka bahwa apa yang saya lakukan di masyarakat yang diejek oleh banyak orang, ditentang oleh koleha, dan ditentang juga oleh siapapun karena menggunakan metode campuran. Tapi bagaimana Kick Andy bisa memunculkan kami yang jauh itu. Terima kasih, tanpa bantuan Kick Andy mungkin tidak ada yang tahu bahwa mereka yang mengalami gangguan jiwa tidak seumur hidup dia mengalami gangguan jiwa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada masyarakat yang mau membantu kami. Kemudian pasien-pasien dan keluarganya menerima kedatangan kami yang permulaannya mereka pun tidak suka karena menganggap bahwa apa yang kami lakukan pasti ada motif tertentu. Terima kasih juga pada keluarga kami, terutama suami saya yang memperkenankan kami pergi setiap hari dan kemudian beberapa minggu untuk bisa membantu mereka. Dan tanpa adanya relawan yang juga dengan keterpanggilan membantu, tentu kami tidak bisa melakukan hal ini. Tapi dari belajar dalam pengalaman ini, kami mengubah konsep kedokteran yang tadinya hanya berpikir kita harus melihat manusia dari mental dan fisik. Tetapi sebagai seorang spiritual, kita harus tahu bahwa semua orang punya spirit, roh, atma. Dan kemudian tanpa kita tahu budayanya, tidak mungkin kita bisa diterima oleh masyarakat. Dan kerjasama dengan masyarakat, terutama kepala desa, ini juga mempercepat proses penyembuhan. Jadi kami terima kasih kepada semua pasien yang mau menerima bantuan kami, juga keluarganya dan masyarakat, sehingga kami memunculkan satu konsep baru di dalam kedokteran, mind, body, spirit, sosio budaya dengan berbasiskan masyarakat. Mudah-mudahan Ibu Menteri, siapapun bisa menerima konsep ini, sehingga jangan mengatakan gangguan jiwa adalah keturunan, tapi gangguan jiwa karena adanya trauma. Terima kasih sekali lagi. Ya, selamat dan terima kasih, kita beri aplaus sekali lagi. Terima kasih banyak kepada Ibu Luh Ketut Suryani atas dedikasinya membantu orang-orang dengan gangguan jiwa untuk bisa mandiri kembali. Semoga banyak yang berbuat baik di negeri ini seperti Ibu Luh Ketut Suryani. Terima kasih, selamat Ibu. Sejak kecil, sosok ini telah menjadi yatim piatu. Ia sempat hidup di hutan, sampai akhirnya bekerja menjadi tukang kebun di kompleks perumahan PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua. Hadirin dan juga pemirsa, untuk Kick Andy Heroes 2020 ini, Dewan Juri terdiri dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Ada juga CEO dan founder kitabisa.com, Al-Fatih Timur, dan juga Dian Sastrowardoyo, aktris dan juga pegiat sosial. Jadi nama-nama hebat yang nanti akan menerima penghargaan, penganugerahan Kick Andy Heroes ini hasil dari kerja dari para Dewan Juri. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya kami mengundang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tito Karnavian, untuk memberikan penghargaan berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil, sosok ini telah menjadi yatim piatu. Ia sempat hidup di hutan, sampai akhirnya bekerja menjadi tukang kebun di kompleks perumahan PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua. Beranjak dewasa, ia bekerja sebagai operator truk
dan alat berat di PT Freeport Indonesia. Ia kemudian keluar dari PT Freeport Indonesia dan sukses membangun usaha. Pengalaman masa kecil menuntunnya mendirikan Yayasan Samatoa pada tahun 2012. Yayasan ini bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah-daerah di pegunungan Papua yang sulit dijangkau. Ia juga sempat menjadi staf khusus Presiden di tahun 2014 hingga 2016. Siapakah dia? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Bumi Papua memiliki berjuta alasan untuk dicintai. Tapi apa artinya cinta bila kita tidak melakukan sesuatu bagi hal yang kita cintai? Selain memiliki alam yang indah, Papua juga memiliki orang yang penuh cinta dan kasih seperti Maximus Tipagau. Lelaki berusia 33 tahun ini menunjukkan kecintaannya terhadap Papua dengan kembali ke tanah Papua dan membantu masyarakat di sana. Maximus yang sempat menjadi staf khusus Presiden di tahun 2014 hingga 2016 memilih kembali ke Papua untuk fokus pada kegiatan sosial yang sudah ia lakukan sebelumnya. Maximus mendirikan Yayasan Samatoa pada tahun 2012. Kegiatan Yayasan Samatoa antara lain adalah dokter terbang, yaitu menerbangkan dokter-dokter ke daerah terpencil yang tidak memiliki akses kesehatan. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Dr. Sher. Selain itu, Yayasan Samatoa memberdayakan masyarakat untuk memproduksi garam di atas gunung. Maximus juga mendirikan sekolah di Ugimba yang terletak di desa tertinggi di Papua. Tak hanya itu, Yayasan Samatoa juga membangun sarana belajar yang dipergunakan untuk anak-anak hingga remaja. Kesuksesan tersebut tidak dicapai dengan mudah. Maximus berjuang sejak kecil saat orang tuanya meninggal dunia. Untuk melanjutkan hidup, Maximus sempat menjadi tukang kebun di Tembagapura. Setelah menjadi tukang kebun, Maximus menjadi operator truk dan alat berat di PT Freeport Indonesia. Setelah keluar dari PT Freeport Indonesia, Maximus membangun bisnis di tanah Papua sebagai bukti cinta dan kepeduliannya terhadap bumi cendrawasih. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut Maximus Tipagau sebagai Kick Andy Heroes 2020. Penghargaan Kick Andy Heroes 2020 ini dipersembahkan oleh Dekolit, cat tembok akrilik persembahan dari Warna Anu. Baik, terima kasih. Tempat ini kedua kalinya saya tampil dengan kehormatan yang sangat luar biasa buat Andi Noya, kakak suku. Terima kasih, tempat ini harus tampil juga orang Papua banyak sekali. Karena Indonesia milik kita bersama. Sebenarnya saya tidak pantas juga ada di sini. Tetapi doa ayah dan mama terutama, dan Tuhan memberikan orang-orang yang baik, yaitu dari saya masih umur 9 tahun, sampai hari ini saya bisa berdiri.
Saya benar-benar tidak ada harapan lagi waktu itu, karena saya harus putus sekolah SD kelas 4. Dan harus saya bertahan hidup untuk mencari 2.000 perak waktu itu. Tapi Tuhan memberikan saya cukup banyak. Terutama Tuhan mengirimkan orang baik-baik. Sehingga dengan berkat itu saya bisa memberikan pelayanan dokter. Kita membangun sekolah. Yayasan Somatua itu memberikan terang bagi masyarakat Papua. Itu bahasa asli dari kampung saya sendiri. Kalau tambang hari ini ada di Grasberg, itu salah satu gunung, itu ada Sarju Abadi, itu Mbainggela, tapi satu gunung siang malam itu terang, atau nama bahasanya Somatua. Inilah yayasan berasal dari situ. Saya terharu, tapi saya pesan bagi saudara-saudara Papua, kalau hari ini Maximus bisa dapat penghargaan, saya harap saudara-saudara yang akan menusul lebih baik dari Maximus untuk tampil lagi bagi Indonesia. Selamat dan juga terima kasih kepada Bapak Maximus Tipagau atas pengabdiannya di tanah Papua dan sumbangsihnya untuk pendidikan generasi bangsa di pelosok Indonesia bagian timur. Ya, selalu menjadi cahaya yang terang seperti nama yayasannya ya di Indonesia atau di Bumi Pertiwi bagian timur. Selain itu, LAPAN juga melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan rumah tangga dan seksual pada perempuan dan anak-anak di Maluku. Untuk menghangatkan suasana, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan penampilan dari Isyana Saraswati. Dengarlah wahai kawan-kawanku, kini warna yang kelam hangus. Aku tahu kamu kan bertamu, selamat datang padaku yang baru. Dengarlah wahai kawan-kawanku, kini warna yang kelam hangus. Aku tahu kamu kan bertamu, selamat datang padaku yang baru. Dikala dia berteman, aku sibuk membisu. Dikala dia tertawa, aku berpikir masa depan. Hidup hanya sekali saja, mungkin lagi tapi wujud berbeda. Maka jangan hiraukan kesempatan, tutup telinga dari kata menyakitkan.
kita sudah dihibur oleh penampilan dari Isyana Saraswati. Nah, kita sudah melihat tadi penerima penghargaan dari Kick and the Heroes 2020. Ada 2 tokoh inspiratif dari Tanah Bali yang membantu sesama, membantu warga sekitar. Dan juga 1 tokoh inspiratif yang membangun tanah kelahirannya di bumi Papua. Berikutnya siapa, Rory? Berikutnya saya tidak bisa mengungkap secara detail dari mana. Jadi kamu bisa kasih bocoran betul, ya? Karena nanti ada 1 tokoh yang akan mengungkapkan, tapi ini sama-sama dari Indonesia Timur. Kalau tadi kita lihat Indonesia Tengah ada Bali, Indonesia Timur ada Papua, ini juga masih dari Indonesia Timur. Oke, ini bergeraknya, mendedikasikan dirinya, membantu masyarakat di bidang apa nih? Soal toleransi. Wah. Ini yang menarik banget. Jadi tidak hanya soal pendidikan, tidak hanya soal kesehatan jiwa tadi, tapi juga Kick and the Heroes 2020 mengangkat soal toleransi. Oke, dan ini penting sekali ya, menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia tercinta. Betul. Oke, dan langsung saja kita menuju ke penghargaan Kick and the Heroes berikutnya. Kami undang naik ke atas panggung Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari Batubara. Selamat malam. Berdasarkan perenungan dan keterlibatannya dalam konflik di Ambon, sosok perempuan tangguh ini mengubah cara pandangnya terhadap konflik. Ia kemudian mendirikan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2002. Lembaga ini bertujuan memfasilitasi pendidikan dan diskusi antar umat beragama di Maluku. Ia juga mendirikan koperasi untuk memperkuat basis ekonomi warga. Pemberdayaan ekonomi ini menjadi penekanan program 8 karena pentingnya basis ekonomi untuk menopang program perdamaian. Selain itu, 8 juga melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan rumah tangga dan seksual pada perempuan dan anak-anak di Maluku. Siapakah dia? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Konflik dan kerusuhan hanya mendatangkan penderitaan dan rasa takut. Pernah merasakan bagaimana sulitnya hidup di pengungsian karena konflik? Bayi Hajar Tualeka berinisiatif untuk mendirikan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau LAPAN pada tahun 2002. Ketika konflik terjadi tahun 99, lalu kami di tempat pengungsian. Di saat itu semua LSM itu setiap saat mengunjungi kami di kamp-kamp pengungsian. Tetapi yang paling fokus dengan kami di tempat pengungsian itu ialah LAPAN. Dan saya kenal LAPAN sejak tahun 2003. Saya punya persoalan yang sangat rumit, tetapi alhamdulillah ketika LAPAN itu datang menjumpai saya di tempat pengungsian, di kamp pengungsian, saya lalu punya semangat yang tadinya semangat saya rapuh karena mendapat kekerasan, tetapi saya punya semangat ketika ketemu dengan LAPAN, lalu saya berkomitmen untuk tetap mengikuti berbagai aktivitas dari LAPAN. Bukan hanya memberikan trauma healing bagi korban konflik, LAPAN juga membantu penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Bayi, perempuan adalah kunci dalam rumah tangga yang bisa mengatur suami dan anak. Melalui kegiatan yang dilakukan LAPAN, perempuan-perempuan Maluku menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari. Bukan hanya perempuan, Bayi Hajar Tualeka juga memberikan perhatian bagi anak-anak. Kekerasan yang terjadi itu justru juga datang dari dalam keluarga sendiri antara orang tua dan anak, dan juga oleh suami terhadap istri. Nah, anak-anak ini yang menjadi sasaran daripada tindakan kekerasan itu. Nah, dengan demikian, pada saat anak-anak punya keinginan untuk harus bersatu dalam komunitas, saya memberikan ruang dan kesempatan untuk bagaimana terjun langsung ke situ. Karena Desa Waralohi juga korban daripada
kekerasan kemarin pada saat pertikaian Maluku itu. Sehingga basisnya kami membangun kebersamaan anak-anak ini supaya tidak ada lagi jurang antara Muslim atau Kristen, tetapi mereka adalah satu saudara. Melalui Lapan, Bayi Hajar Tualeka berharap dapat merawat perdamaian di Maluku. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut Bayi Hajar Tualeka sebagai Kick Andy Heroes 2020. Penghargaan Kick Andy Heroes 2020 ini dipersembahkan oleh Shihlin Taiwan Street Snacks. Terima kasih untuk Kick Andy Hero 2020. Apresiasi yang luar biasa dan ini beta persembahkan untuk Indonesia yang lebih baik dan tanah Maluku untuk damai yang berkelanjutan. Dan juga buat semua mama-mama para pegiat komunitas yang ada di tanah Maluku, ini Kick Andy Hero, beta persembahkan buat mereka untuk kita menjaga kedamaian dan terus merawat toleransi di tanah raja-raja. Jadi apresiasi yang luar biasa untuk acara Kick Andy, sehingga beta bisa ada di sini dan beta bisa terkoneksi baku dapat dengan basudara-basudara lainnya yang ada di Indonesia yang luar biasa lebih hebat daripada beta. Terima kasih banyak dan beta doakan Indonesia terus lebih baik. Terima kasih. Selamat sekali lagi kepada Ibu Bayi Hajar Tualeka, semoga terus semangat menebarkan nilai-nilai toleransi dan juga memberikan pemberdayaan kepada anak-anak dan juga perempuan di Ambon. Dan toleransi itu memang kita tahu bahwa itu adalah bibit baik ya untuk menjalin persaudaraan dan persatuan, terutama harus kita jaga terus ya di Indonesia tercinta. Alam dicipta memang untuk manusia, tapi harus kita manfaatkan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Lanjutkan sesi penganugerahan Kick Andy Heroes 2020 yang berikutnya kami mengajak Anda untuk menyaksikan kembali penampilan dari Wizzy berikut ini. I thought I'm in the edge. I thought I should pretend to be someone else, to be someone else. I've been round and round, but trust me, I'm just fine doing what I want. I'm doing what I want.
Wizi dengan Smile, dan Anda masih menyaksikan Malam Penganugerahan Kick Andy Heroes 2020. Semangat, smile untuk kita selalu tersenyum apapun itu rintangan yang menghadapi. Dan dari senyum itu sebenarnya menunjukkan sebuah harapan. Saya juga nggak sabar untuk menantikan siapa lagi tokoh inspirasi yang akan menerima penghargaan Kick Andy Heroes 2020. Sosok penebar harapan seperti apa dan kisahnya bagaimana sih? Untuk itu kami langsung mengundang CEO Media Group, Bapak Muhammad Mirdal Akib, untuk memberikan penghargaan Kick Andy Heroes 2020. Sosok pria sederhana ini adalah seorang patriot lingkungan sejati. Ia terpanggil memulihkan ekosistem pesisir pantai di kawasan Celungup, Malang Selatan, Jawa Timur yang rusak akibat penebangan liar. Ia mulai melakukan kegiatan konservasi dengan menanam pohon bakau pada tahun 2004. Awalnya hanya dia dan anaknya, Lia Putrinda Anggawati Mukti, karena tidak mudah mengajak warga untuk ikut serta. Ia sempat dipenjara karena kegiatannya. Namun dia tidak jera dengan usahanya, dan usahanya tidak sia-sia. Kini kawasan Celungup telah pulih, bahkan menjadi kawasan konservasi dan ekowisata favorit di Malang. Siapakah dia? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kisaran tahun 97-98 itu memang hancur. Bahkan di lahan-lahan yang kering ya seperti pegunungan gini, bukit-bukit ini hancur semua. Nah, setelah yang di darat habis, mereka merambah ke mangrove. Karena mangrove juga bagus, kayu-kayu mangrove juga bagus. Pak Sabtoyo dan ditambah dengan sebagian lagi Pak Tony itu sudah termasuk sadar, mereka sudah mulai menanam mangrove. Tahun 2012 itu baru Pak Sabtoyo dan membuat satu kelompok dan dikukuhkan oleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan ya, namanya Pokmaswas, itu kelompok masyarakat pengawas. Tujuannya untuk pengawasan sepadan pantai, mangrove dan terumbu karang. Berhubung kami sudah mulai ada wisata yang ke situ, nah kami sudah mulai membentuk yayasan yang namanya Bakti Alam, itu untuk pengawasan. Setelah Bakti Alam, kami mengembangkan lagi yang khusus untuk wisatanya ya CMC 3 Warna itu. Adanya CMC 3 Warna sendiri itu gagasan dari Mbak Lia. Untuk tujuan CMC sendiri itu untuk membuka wawasan masyarakat bahwa di Sinang Biru ini ada potensi yang luar biasa. Itu yang kedua,
untuk mengenalkan kepada orang-orang luar ekologi, sosial sama ekonomi itu bagaimana menyelaraskan. Kan selama ini masyarakat buang sampah masih sembarangan. Pantai-pantai lingkungan sekitar itu kan sampah masih menumpuk di mana-mana. Jadi kita mengedukasi bagaimana kita bertanggung jawab pada sampah. Makanya saat masuk ke CMC sendiri wajib dicek terlebih dahulu. Saat pulangnya pun jumlah sampahnya harus sama. Kalau tidak ada penggerak seperti Pak Sabtoyo, ya kemungkinan saat ini pun masih tetap seperti dulu, masih jadi lahan-lahan pertanian. Bukit-bukit yang gundul ini masih tetap seperti itu. Bahkan mangrove pun tidak mungkin nggak ada yang menjawab, masih tetap saja gundul. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut Sabtoyo sebagai Kick Andy Heroes 2020. Penghargaan Kick Andy Heroes 2020 ini dipersembahkan oleh BCA. Terima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta Alam yang sampai hari ini masih memberikan kita semuanya kehidupan. Kami sangat berterima kasih kepada saudara-saudara saya yang saat itu sempat menfitnah saya menjadi penyebar aliran sesat, yang sempat merekayasa saya menikmati tahanan, karena saudara-saudaralah sebenarnya motivator kami. Sehingga kami hari ini melalui program Kick Andy, kami bisa berada di sini. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, keluarga dan anak terkasih yang telah mengorbankan kuliahnya di semester kedua untuk membantu kami bekerja melayani masyarakat dan alam. Demikian juga kepada seluruh volunteer dan kru CMC Tiga Warna, segenap pemerintahan Desa Tambakrejo, Dusun Sendang Biru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, dan Provinsi Jawa Timur. Beliaunya orang tua kami dalam pemerintahan, Bapak Emil Dadak. Alam dicipta memang untuk manusia, tapi harus kita manfaatkan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Mari kita jaga keseimbangannya sehingga semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 2009 saya terus mendampingi seluruh perempuan, khususnya yang ada di Jawa Barat, Indramayu, karena saya berharap perempuan-perempuan Indonesia khususnya harusnya berada di negeri ini. Menunggu lama untuk penghargaan berikutnya. Langsung saja kami mengundang Direktur Pemberitaan sekaligus pemimpin redaksi Metro TV, Bapak Arief Suditomo, untuk naik ke atas panggung memberikan penghargaan Kick Andy Heroes 2020. Selamat malam. Kehidupan yang berat menempa perempuan ini menjadi pribadi yang tangguh dan peduli. Pada usia 6 tahun, ia telah bekerja di pabrik kerupuk. Setiap hari, ia bangun jam 1 dini hari untuk bekerja dan pulang jam 6 pagi lalu berangkat ke sekolah. Saat kerja menjadi TKI di Singapura, ia mencoba membunuh dirinya sendiri karena mengalami penyiksaan dari sang majikan. Ia tidak kapok bekerja di luar negeri karena tuntutan ekonomi. Dari hasil kerja menjadi TKI, ia merintis usaha dan membina Purna TKI di Indramayu, Jawa Barat. Dan sejak tahun 2010,
ia telah membina sekitar 4.000 warga khususnya Purna TKI agar dapat mandiri dengan berbagai macam usaha. Ia juga mendirikan rumah tahfiz gratis bagi anak-anak dan ratusan anak-anak telah belajar di rumah tahfiz yang didirikannya pada tahun 2009. Siapakah dia? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Berawal dari cita-cita ingin membahagiakan orang tua, Darwina membulatkan tekad untuk menjadi buruh migran Indonesia. Setelah 4 tahun bekerja di Hong Kong, wanita asli Indramayu ini memilih kembali ke tanah air untuk melanjutkan pendidikan, berderma, dan berwirausaha. Semula usaha rumahan ia tekuni seorang diri. Lambat laun, ia merasa bahwa Purna TKI di desanya harus dirangkul. Kurang lebih 4.000 kepala keluarga telah ia dampingi untuk berwirausaha memproduksi makanan olahan seperti dodol mangga, kerupuk kulit ikan, bakso goreng ikan, dan olahan lainnya. Tak berhenti dalam proses produksi, Darwina yang aktif melakukan advokasi untuk buruh migran Indonesia ini pun memperjuangkan hingga tahap legalitas dan sertifikasi halal. Setelah saya kembali ke Indramayu, dulu saya pernah mengikuti ada pelatihan-pelatihan yang pernah diadakan di desa saya, Desa Kenanga ini. Nah, dari setelah mengikuti pelatihan, saya terus kembangkan dan menjadi seperti sekarang ini. Saya punya legal produksi saya, yaitu legal PIRT juga sudah diusahain sama Ibu Darwina, terus juga legal halal, iya. Terus saya juga dibantu pengemasan, karena memang kemasan saya dulu cuma kemasan biasa, sekarang sudah menjadi kemasan yang sudah bagus lah, sudah memenuhi standar. Produk basreng roro saya itu sudah dipasarin di Indramayu, di tempat toko oleh-oleh Indramayu, terus di daerah luar Indramayu seperti di Kudus, Jombang, Jawa Tengah, Jawa Timur juga, terus ke Taiwan, ke Hong Kong, juga Singapura, bahkan ke Amerika. Tidak, saya tidak ingin kembali lagi ke Taiwan. Kalaupun saya kembali lagi ke Taiwan, saya sebagai turis di sana. Mendampingi Purna TKI untuk mandiri adalah rutinitas Darwina saat ini. Bahkan, ia juga merangkul anak-anak muda Indramayu. Tak hanya berderma, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, ibu 4 anak ini juga berderma untuk bekal akhirat melalui sekolah tahfiz Darul Quran karena baginya akhlak mulia adalah segala-galanya. Jika manusia berusaha, maka Tuhan akan memberi hasil yang sempurna. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut Darwina sebagai Kick Andy Heroes 2020. Penghargaan Kick Andy Heroes 2020 ini dipersembahkan oleh Tolak Angin Sidomuncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bisa hadir di sini. Terima kasih ke Andi Show karena sudah menghadirkan saya, dan ini kedua kalinya. Saya dari kemarin seperti ngimpi Bang Andi. Karena dari kecil saya tidak pernah berpikir bisa sampai berdiri di depan podium dihadiri oleh Ibu Menteri dan Pak Menteri. Saya yang lahir tanpa ayah, yang dari kecil dididik mandiri oleh ibu saya, dengan 8 anaknya gitu ya. Kemudian saya juga pernah jadi korban trafficking, dan itu yang menjadikan saya termotivasi bagaimana saya mendidik anak-anak di negeri ini agar mereka mempunyai edukasi yang lebih. Dan kemudian kenapa dari 2009 saya terus mendampingi seluruh perempuan khususnya yang ada di Jawa Barat,
Indramayu, karena saya berharap perempuan-perempuan Indonesia khususnya harusnya berada di negeri ini, agar mereka bisa mendidik anak-anaknya dan bisa menemani keluarganya. Terima kasih kepada suami saya yang rela resign dari RSUD ya, sudah mengabdi 15 tahun dan mau menemani saya untuk terjun ke lapangan. Terima kasih ibu saya yang mungkin hari ini sedang berdoa untuk saya. Sosok hebat bagi saya karena beliau menghidupi saya dengan mencangkul dan sebagainya untuk 8 anaknya. Beliau adalah inspirasi saya. Beliau yang mengajarkan saya untuk terus berbagi, menjadi jembatan kebaikan untuk umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan mereka juga makin beragam, diantaranya dengan memberikan beasiswa. Terima kasih Anda masih di malam penganugerahan Kick Andy Heroes 2020. Dan langsung saja untuk pemberian penghargaan selanjutnya.
Kick Andy Young Heroes 2020, kami mengundang Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus juri dari Kick Andy Heroes 2020, Bapak Emil Dardak. Duanyam didirikan oleh Azalea Yuning Tias, Melia Winata, dan Hana Keraf pada tahun 2014. Duanyam berarti ibu menganyam, dan melalui Duanyam, Ayu, Melia, dan Hana ingin membantu ibu-ibu di berbagai desa di Flores, Nusa Tenggara Timur mendapatkan penghasilan dari menganyam. Duanyam juga menjadi brand untuk produk anyaman daun lontar wanita Flores ini. Beragam produk dengan kualitas yang sangat baik telah dihasilkan Duanyam, antara lain tas, sandal, dan sebagainya. Kini, para ibu di Flores mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil anyaman yang bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan gizi selama kehamilan dan juga tabungan persiapan persalinan. Kini bukan hanya di NTT, Duanyam juga ada di Papua dan menyusul di Kalimantan. Kegiatan mereka juga makin beragam, diantaranya dengan memberikan beasiswa. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, masih ingatkah Anda Duanyam? Ya, sebuah gerakan wirausaha sosial yang membantu ibu-ibu dan wanita desa di Flores demi memenuhi pangan sehat itu, kini semakin berkembang. Jika dulu hanya bergerak di wilayah Flores Timur, kini Duanyam juga memberdayakan ibu-ibu di Lembata hingga ke Papua. Bahan produk anyam yang digunakan pun bervariasi. Jika di Flores dan Lembata menggunakan lontar, di Papua bahan anyam menggunakan kulit kayu. Apresiasi masyarakat terhadap produk karya ibu-ibu dari timur Indonesia tersebut juga semakin tinggi. Pada perhelatan Asian Games 2018 lalu, Duanyam dipercaya menjadi official merchandise dengan menjual 15.000 produk. Bahkan, sejak 2018 Duanyam mulai mengekspor produknya ke berbagai negara. Kini, lebih dari 1.000 pengrajin di 50 desa telah merasakan peningkatan ekonomi. Pendapatan warga meningkat 40%, kebutuhan pangan sehat mereka pun dapat terpenuhi. Sedikitnya, 1.200 perempuan dan anak sudah mengkonsumsi makanan bergizi. Duanyam dengan program beasiswanya juga telah memberikan 67 beasiswa kepada anak-anak di daerah pemberdayaan. Dan suara perempuan di daerah kini sudah didengar. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut Duanyam sebagai Kick Andy Young Heroes 2020. Penghargaan Kick Andy Young Heroes 2020 dipersembahkan oleh Indomie. Terima kasih. Pertama-tama kami ingin sampaikan untuk semua ibu-ibu, mama-mama, dan nona-nona penganyam kami dari Flores Timur, dari Lembata, dari Nabire, Papua, dan juga sebentar lagi dari Kalimantan dan seluruh area di Indonesia. Kami berterima kasih karena mereka sudah memberikan kepada kami kepercayaan, kerja keras, harapan, dan cinta untuk kami. Sehingga penghargaan malam ini kami persembahkan untuk mereka semua. Kami juga sangat bersyukur karena kami sudah berhasil untuk menemukan tim kami, keluarga Duanyam, yang selalu bekerja dari hati, yang tanpa lelah selalu mengusahakan terbaik untuk bisa membantu mencapai visi dan misi Duanyam untuk memajukan perempuan-perempuan Indonesia.
Kami juga ingin berterima kasih tentunya kepada orang tua kami, kepada suami, keluarga, teman-teman, mentor, investor, dan supporter dari kami bertiga yang tanpanya Duanyam tidak bisa berkembang seperti sekarang ini. Terakhir, terima kasih kami sampaikan untuk Kick Andy Show, untuk para juri, Bang Andi juga yang sudah selalu membagikan cerita Duanyam seperti punya tambahan PR dan marketing di Duanyam. Terima kasih sekali. Walk on water, yeah, I'm stopping thunder. I can make you prouder, flying to the highest star. To the highest star. Yeah, I break the chains and dancing in the rain. I'm living on a jet plane. I got so much more to gain. So much more to gain. Yeah. I can be that silver lining in the clouds. I'ma show the world what I'm about. I will sing. They say that I just don't have it. They say, just go back, forget it. They say, well I say, well I'm just gonna get it. I say, I won't stop till I make it. I say, when I'm not regret it. I say, I can be the silver lining in the clouds. I'ma show the world what I'm about. I will sing out loud. With it, I'll sing out loud. Oh yeah, I can be that hole in the universe. I can be the joy that you deserve. I will sing out loud. I will sing out loud. You can be the fire that lights up the world. Lights up the world. With your energy, stronger together. You can climb higher to the top of the world. Top of the world. With your spirit, you're unbeatable. Everybody now. I can be that silver lining in the cloud. I'ma show the world what I'm about. I will sing out loud. If you're feeling stronger, clap your hands. I can be your universe. I can be the joy that you deserve. I will sing out loud. If you're feeling lonely, tag a friend. We're gonna beat this virus, come on. We can be the fire that lights up the world. Light up the world. With your energy, stronger together. Indonesia, let's go. We can climb higher to the top of the world. Top of the world. With your spirit, you're unbeatable. You're unbeatable. Unbeatable judul lagunya. Ini adalah semangat yang dimiliki oleh para heroes, Kick Andy Heroes 2020 yang terus berjuang unbeatable, tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan, kemudian tapi yang ternyata bisa mengalahkan segala tantangan ya. Banyak tadi kisah-kisah dan cerita yang mungkin kita tidak terbayangkan, tapi mereka ternyata berhasil membuktikan diri dan mendedikasikan diri mereka. Kita pun juga sebagai bangsa AFI dan juga pemirsa dan juga hadirin, kita juga harus unbeatable menghadapi krisis COVID-19 ini. Nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah Nggak ya. boleh menyerah. Dan juga saya harapkan Anda juga terus bersemangat untuk menyaksikan pahlawan-pahlawan yang berjuang dalam sunyi dalam penganugerahan Kick Andy Heroes di tahun ini. Indonesia persiapan menjadi lumbung pangan dunia, dan saat ini tentu saya ingin hanya kalimat terakhir bahwa kami turun semata-mata ingin menjadi bagian
perubahan paradigma terhadap seorang petani. Nah, untuk penghargaan berikutnya, kami akan mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Johnny G. Plate, untuk naik ke atas panggung memberikan penghargaan selanjutnya. Menjadi petani adalah pilihan hidupnya. Di usia yang masih muda, ia meraih kesuksesan dari usahanya di bidang pertanian. Ia bekerja sama dengan ratusan petani. Ia juga membina dan berbagi ilmu dengan ribuan petani, mahasiswa, dan pelajar. Kementerian Pertanian menjadikannya sebagai Duta Petani Milenial. Siapakah dia? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ketika mendengar kata petani, hal pertama yang terlintas dalam benak kita adalah pekerjaan yang melelahkan, yang selalu diasosiasikan dengan pekerjaan para orang tua dengan penghasilan yang tidak seberapa. Tetapi anak muda satu ini dapat membuktikan bahwa pekerjaan sebagai petani tidaklah seburuk itu. Sandi Oktasusila, yang kerap dipanggil Kang Sandi, adalah petani sekaligus pemilik perusahaan di bidang perdagangan hasil pertanian Mitra Tani Parahyangan. Sarjana dari Institut Pertanian Bogor ini sudah memberikan pembinaan secara langsung dan juga menampung hasil pertanian dari 373 petani. Hal ini merupakan bentuk kepeduliannya terhadap kesejahteraan para petani. Dengan selalu menjaga kualitas, tidak hanya dari hasil pertanian, namun juga dari servis yang diberikan, Mitra Tani Parahyangan berhasil menarik konsumen-konsumen besar dari kalangan bisnis seperti hotel, restoran, dan catering di Cianjur, Bogor, dan sekitarnya. Berkat penghasilannya yang cukup besar, serta pengalamannya dari bertani dan mengelola Mitra Tani Parahyangan, Sandi membuktikan dirinya berhasil, serta dapat membantu kebutuhan keluarganya. Alhamdulillah, jadi yang ngurusin adik-adiknya juga sekarang ngebiayain kuliah, adik-adiknya sekolah juga kan Sandi yang ngebiayainnya gitu. Apa gitu Sandi yang ngurusin sekarang ibu juga di sini gitu. Saat ini Sandi melanjutkan pendidikan S2 di Institut Pertanian Bogor, jurusan Agrikultur, Bisnis, dan Manajemen. Dengan harapan ilmu yang didapatkan bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi petani yang dibinanya dan juga perusahaannya. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut Sandi Oktasusila sebagai Kick and the Hero 2020 pilihan pemirsa. Penghargaan Kick and the Heroes pilihan pemirsa 2020 dipersembahkan oleh Telkom Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli sadri wa yassir amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak karena di umur 27 tahun ini, tepat di tahun 2020 saya baru berumur 27 tahun dan diperkenankan oleh Bapak, Ibu, saudara-saudaraku untuk berdiri menerima penghargaan yang saya tidak pernah bermimpi. Tetapi saya selalu sholawat melihat ketika orang mendapatkan Kick and the Heroes di tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih saya ucapkan pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah mendaulat menjadi Duta Petani Milenial untuk membangun, berjejaring, dan menyemangati anak-anak muda. Selain itu terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian, Kabupaten Cianjur, Bapak Bupati, dan Dinas Pertanian yang telah memberikan amanah menjadi Direktur Utama Subtermina Agribisnis, mengelola aset negara yang saat ini kita
Alhamdulillah sudah support untuk ekspor ke Qatar, Timur Tengah. Selain itu juga saya ucapkan tak lupa terima kasih banyak kepada Papi Muhammad Baidowi yang selalu mensupport, mengingatkan ketika saya melangkah, kepada istri tercinta yang kebetulan saya meminang seorang dari suku Bugis, yang alhamdulillah telah menyemangati hingga saat ini. Mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya, ini Sandi itu betul tidak seorang petani? Kami hadir saat ini dan mengakui bahwa kami adalah petani milenial Republik Indonesia. Dan kami ingin memberikan gambaran bahwa Indonesia persiapan menjadi lumbung pangan dunia. Dan saat ini tentu saya ingin hanya kalimat terakhir bahwa kami turun semata-mata ingin menjadi bagian perubahan paradigma terhadap seorang petani. Yang petani itu kumuh, kucel, tidak bonafit, tapi hari ini hadir petani yang sangat prospek dan insya Allah ini menjadi hadiah bagi para petani Republik Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sekali lagi untuk Mas Sandi Okta. Anak-anak muda sudah saatnya yuk bergerak bersama-sama memajukan Indonesia. Ternyata jadi pahlawan itu bebas dari ukuran usia gitu. Betul. Kita menyaksikan banyak sekali beragam usia yang ternyata bisa mendedikasikan diri mereka, membantu masyarakat. Terus program pemberdayaan ya, generasi milenial. Tadi kalau dikatakan tadi ini ada petani milenial. Nah, kita tunggu. Mungkin ada ntar kategori Kick Andy yang heroes berikutnya anak-anak milenial yang muncul gitu ya, Rory. Oke, kita akan nantikan. Ini belum selesai Kick Andy Heroes 2020. Kita masih akan menyaksikan penampilan spesial sekali lagi dari Isyana Saraswati. Thank you.
Hadirin dan juga pemirsa, demikianlah penganugerahan Kick and the Heroes 2020. Ini masih pakai lah pakai. Masih semangat kayaknya. Semangat karena Kick and the Heroes atau lihat Isyana nih. Baik pemirsa, terima kasih banyak kami ucapkan untuk perhatian Anda. Dan tentu saja sekali lagi selamat kepada para pejuang kehidupan. Teruslah berkarya dan memberikan inspirasi dan juga harapan bagi negeri ini. Selamat malam dan juga sampai jumpa di Kick and the Heroes berikutnya. Selamat. Metro TV, knowledge to elevate.